Pilihan sudah ada dilakukan mencoba untuk menuju ke bagian luar. Sementara Dewa Ren sudah bakal menghadang player yang bakalan keluar. Berhasil dijatuhkan oleh Ren menggunakan double vector. Sudah bakal rusuh hari kedua kita antara grup A dan juga grup B. Pesawatnya tadi dari arah Desap menuju ke arah Oldhampton. Silahkan Bung Surya. Oke, komen pos kosong. Sementara Santa Catarina juga nggak ada kehidupan di sana. Selain dihuni dituju oleh tim satu tim saja. Sementara di tempat ini bakal terjadi pukul-pukulan Dearly atau mungkin di B4 karena ada West Bandits juga tim EVOS Immortal juga ngedrop zone di B4. Ini menarik kalau kita melihat tim Aura juga player-player dari tim Boom yang berada di seputaran depan. Mana sudah ada damage yang dilakukan oleh seorang Gotren menggunakan MP5-nya. Tampaknya Piu juga sudah ketar-ketir di bagian sana. Irezar sudah bakalan dilempar ke sebuah keran Sotol dong. Tidak dong, Gopir langsung menghindari lemparan keran dan masih ditahan. Chrono belum digunakan oleh si Gopir. Betul banget, tapi sebenarnya poinnya bakal coba diterusin dari seorang Gopar dengan satu visornya cuma di sini. Jadi satu informasi yang cukup penting karena dari seorang Gopar ini berhasil ngebuka satu Chrono. Dan kurang lebih dari teman-teman Aura ini udah ada 2 atau 3 Chrono yang kebuka ya. Nah, ini menjadi satu sinyal yang cukup baik buat Boom ketika mereka pengen melakukan satu rush. Cuman harus hati-hati juga karena dari teman-teman Aura Ignis ini udah ada satu orang galang yang ditugaskan untuk menjadi vision di area atas bagian kanan ya. Iya, itu harus diwaspadai lagi oleh player-player Boom. Mereka juga kalau kita melihat player-player dari tim Boom ini nggak terlalu terburu-buru untuk langsung melakukan push atau mendekat ke player-player dari tim Aura Ignis sendiri. Piu mungkin resource dari Amerika tidak begitu, tidak ada mungkin ya karena dia tadi sempat terdamage juga, bahkan saat ini HP-nya nggak full gitu, harus diwaspadai. Ini dia Piu masih menambah lootingannya juga, dan sementara Goper nggak berpindah kemana-mana, dia tetap memantau pergerakan player-player dari tim Aura Ignis yang berada di bagian atas. Galang agak ragu-ragu, dia ingin memberikan damage kan. Untuk saat ini Galang aku rasa cukup aman, posisinya belum ketahuan juga. Cuman kalau misalkan kita tadi sempat bahas Piu nggak ada medkit, dia untungnya masih punya inhaler. Dan menurut gua kalau misalkan nggak ada medkit, Alok tuh harusnya jadi solusi. Nah itu kita dia nunggu meta Alok nih kira-kira bakalan diterapkan kapan. Mungkin 2 Chrono, 1 Alok, Clue, 1 Alok itu bisa digunakan di tekniknya di sini. Udah bersiap menyergap teman-teman dari Aura. Wah, ini bakalan pecah sih, udah dibakalan coba dimainin. Yo, ini mana Galang yang berada di sisi kanan juga sudah ketahuan juga, bakalan coba langsung dikonfirm menjadi first blood untuk tim Boom Esports kali ini. Adrian berada di bagian depan juga, Skype sudah bakal berkurang aja. Goper bakalan coba untuk naik ke atas, tetapi Goper juga sudah berhasil dijatuhkan. Masih ada Irazor di sini. Goper juga dikonfirm menjadi kill. Sementara itu Wan dengan menggunakan saja berhasil. Aduh, Boom Esports yang justru harus tereliminasi setelah. Oke guys, kita live sekarang di Nimos Tipianos. Swipe up, Nos. Let's go now. Swipe up, Nos. Jangan barang, oi. Mereka yang melakukan pergerakan untuk mengepush dari tim Aura meskipun Galang eliminate duluan tadi. Oh my god, itu tadi pertarungan yang bener-bener seru banget karena ada 2 kali Skype yang digunakan ya. Bener-bener ketika pelurunya udah habis juga menggunakan Skype langsung dibacokin gitu aja, mengakibatkan teman-teman Boom itu harus tumbang di tangan Aura. Ini kayaknya meta balas dendamnya berhasil. Saya tadi bisa dibilang teman-teman Boom tuh berhasil sedikit unggul ya. Cuman kalau kita lihat dari arah yang berbeda, sudah ada teman-teman dari NSC yang ditembakkan oleh EVOS Immortal nih. Nah, ini 2 tim yang dari tadi ya di round-round awal mereka ini selalu mendominasi di 3 teratas. Tetapi di bagian depan sana ada Connor juga sudah berhasil dijatuhkan oleh seorang Zack dan menggunakan XM8. Satu lemparan dana juga dilakukan oleh player dari tim EVOS Immortal juga. Mungkin bakalan dikonfirm menjadi kill pertama untuk tim EVOS Immortal. Yes, kalau misalkan kita lihat tadi emang dari EVOS Immortal ketika dia tahu satu orang yang bener-bener free banget buat ditembakin, langsung coba memberikan surprise attack dengan 4 personilnya langsung menembaki ke arah satu orang. Jadi glue yang dipop up oleh seorang Okaner tuh kayak nggak sempet banget dipop up untuk kesekian kalinya, karena emang kalau misalkan kita ngomongin soal Free Fire kan itu soal teamwork juga ya. Daripada kita nembakin sendiri-sendiri, mending langsung berempat sekaligus. Dan gue jadi keinget ketika tadi teman-teman Dewa United dia tuh memberikan tembakan ke arah seorang Paco, bener-bener dikagetin banget. Dan itu gue lebih suka fight yang seperti itu karena itu lebih seru juga. Dan kalau misalkan kita lihat di area Refinery, sebenarnya teman-teman dari Mort udah kehilangan satu orang ya. Dan ini dia salah satu punggawa dari Yogyakarta, Mort Notice yang berhasil menjadi MVP
dengan 6 poin killnya. Karena tadi dia juga barusan dapetin Buya ya. Iya, dari tim Monochrome Morph. Yang mana tadi killnya itu gak semuanya dengan menggunakan senjata. Tadi aku ingat sekali dia dengan lempar satu granat jatuh beberapa player delete gitu loh. Masuk. Artinya meta-meta granat ini masih bakal terjadi tetap Iyalah. di divisi 2 itu saat ini. Betul karena meta granat itu emang bener-bener bisa dibilang jadi satu meta yang cukup menyebalkan ya. Iya. Soalnya emang bisa dimasak, kita bisa kapan timingnya harus meledak di waktu yang tepat seperti itu. Cuman kalau misalkan kita bergeser ke yang paling pojok, Aura yang tadi sempat mengungguli pertarungan di match dengan Boom harus ketemu dengan teman-teman dari The Pilar Gladius. Iya, oke. Di sini Adrian juga sudah berhasil dijatuhkan satu kesempatan untuk player-player dari tim The Pilar Gladius untuk bakal coba untuk mendekati player Aura. Piu terkejut bukan main, dia melihat satu player di bagian depan, diduelin aja menggunakan Thompson yang kali ini memberanikan diri dia. Satu player di bagian depan sana melemparkan satu, berani kembali lagi menuju ke arah Prono yang sempat dipapa di satu keluar di sini. Piu masih dengan Thompson memberanikan diri, Piu berhasil dijatuhkan. Masih ada Adrian pun ternoto dari bagian belakang MAG 7 dari seorang Chelsea tidak begitu kuat untuk bertahan itu. Sementara itu MP5 lawan orang Aura Ignis kali ini di rank ke-10 round ke-5 kita. Yes, kita lihat tadi barusan Aura bener-bener kekunci banget posisinya ketika dia udah tersisa 3 orang di pulau paling pojok di Kalahari. Dia harus disambut oleh teman-teman dari The Pilar Gladius ya. Dimana tadi kalau gua sempat lihat itu Piu dan juga satu orang Adrian udah bener-bener gak bisa untuk di backup oleh seorang Irazor. Dan membuat Irazor itu kayak udah bingung. Dia kayak gak ada pilihan lain selain melakukan perlawanan terhadap 4 player dari tim The Pilar Gladius. Dan sekarang ini berarti Aura dipulangkan di posisi ke-10. Aduh sayang banget, tapi gak masalah karena di sini sepertinya udah ada yang bakal pecah lagi antara teman-teman Best Bandit dan juga Giant Esport di balik satu danger yang sedang menyinari mereka berdua. Oke, masing-masing sudah melemparkan granat, tetapi di situ satu granat yang sangat on point sekali berhasil menjatuhkan player juga dibalas oleh Giant Paco. Alpha juga ada LX7 berhasil ditumbangkan. Sebentar Lexus Fly masih sangat santainya berada dalam satu krono meledak dua kawan kita 2 orang dari satu lempar dan seorang Pacu. Skybinch menjadi player terakhir sendirian. Sebentar player juga sudah mengetahui posisinya ada di mana. 4 lawan 1, 1 lawan banyak. Skybinch menggunakan MP5 sudah bakal nge-damage kita aja berada dalam satu krono. 4 orang dia lewatin sudah terkena damage di bagian belakang, tetapi pop-upin satu gol menuju ke arah teman yang sudah harus terjatuh di sini masih mencoba untuk memberikan harapan kehidupan bagi teman-teman yang sudah harus terjatuh. Di confirm menjadi ke satu player masih bisa dibangunkan satu player di depan sana berhasil dijatuhkan satu player. Wedge Bandage tidak begitu kuat tadi melawan player-player dari tim Giant Esports. Yes, menurut gue ini satu pukulan yang cukup keras banget karena apa? Tadi gue melihat lemparan demi lemparan granat yang dilakukan oleh seorang Paco mengakibatkan 2 orang Best Bandit harus tersungkur duluan dan memaksa teman-teman Best Bandit tersisa 2 orang dan mereka harus memberikan terhadap teman-teman Giant yang masih utuh dengan 4 orang. Tapi kita lihat dulu standing round 4-nya di mana Dewa United Esports masih unggul dengan 51 poin di sesi kedua dan teman-teman Monochrome juga. Jadi kalau misalkan dilihat-lihat sih untuk sementara ini teman-teman dari Dewa United dia unggul di grup A-nya. Iya benar. Kalau misalkan di grup B-nya sementara masih ada teman-teman dari Monochrome Morph. Iya, Impos Immortal juga NSG Esports yang kali ini ada di urutan ketiga ya dari grup B. Yes. Untuk saat ini loh, untuk saat round keempat ini. Tapi kita kan ini masih ada di match keempat ya, masih ada match keempat. Ya tentunya pasti hasilnya nanti lebih variatif juga, bisa berbeda atau mungkin ada yang awalnya ada di posisi bawah tiba-tiba naik ke atas gitu Iya, ya. bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Cuman kalau misalkan kita tadi sempat lihat udah ada terjadi pertumbukan yang luar biasa di mana Rosugo, Dewa dan juga Mork bakalan bertemu di kawasan Foundation. Ini di surprise Rosugo Keong berhasil dibuat ternyata dengan menggunakan satu lineman yang meledak tidak terlihat lagi oleh seorang Keong. Terkejutlah kawan kita, tersisanya 3 manusia dari tim Rosugo harus bertahan hidup kali ini. Jangan sampai tereliminate di awal-awal lagi di mana dia pun posisinya sudah tidak begitu enak karena bukan hanya satu tim ini yang mendekat ke sini. Faiz bakalan coba untuk menjauhi aja. Tarinci sudah bakalan didemikin oleh satu player juga di bagian depan sana dari tim Monochrome Morph. Ajix berhasil mendapatkan Ajix ya, Ajix sama Aji itu lagi war dia tadi. 2 player Faiz juga Fon tersisa dari tim Rosugo Esports. Sementara tim Dewa United harus terjatuh dan masih bisa dibangunkan. Yes, Rosugo mau nggak mau harus tersisa 2 orang. Gimana tadi kalau gue lihat dari seorang Keong emang bener-bener dikagetin dengan satu lineman yang dimiliki oleh teman-teman dari Dewa United tentunya. Dan ketika satu orang yang punya berhasil langsung dikonfirm oleh Dewa memaksa teman-teman
dari Rosugo untuk mundur. Tapi ketika Iya. mundur, Ajinya keculik sama Aji, tapi Aji. Aji yang berbeda. Iya. Aji pakai X dari Sama Aji Sped. iya, bukan. Oh, bukan. Iya, Aji pakai X sama Aji 21. Iya, iya. Aji 21-nya pakai MP5 nembakin ke arah Rosugo Aji gitu kan. Oke, dan sekarang posisinya untuk tim Rosugo sendiri sudah masih terjepit ya. Aku rasa player dari tim Dewa juga tahu kalau mereka ada 3 tim. Aku rasa di sini bakalan tahu. Apalagi ada UFV juga yang bakalan menuju ke bagian foundation. Di sini terdapat 3 tim. Rosugo nggak bisa bergerak banyak. Mereka hanya bisa bertahan aja di dalam satu kontainer itu, berharap 2 tim lainnya melakukan fight dulu sehingga mendapatkan celah mungkin untuk menyelamatkan diri atau mengikuti pertempuran antara 2 tim ini. Mana Dewa United berhadapan dengan Monochrome. Yes, itu dia. Tapi kalau misalkan kita dari Monochrome, dia coba objektif memberikan beberapa lemparan summon airdrop Gila, untuk Syah, menambah resource cepat mereka, sekali, karena mereka Bos. juga udah tersisa 3 orang kan. Mereka coba berusaha untuk objektif Rahasia, juga. rahasia, Tapi jangan sepertinya kalau misalkan Sama kita kayak rahasia, ngomongin rahasia. dari segi summon airdrop, Coret, posisi coret, mereka coret, secara nggak coret. langsung sebenarnya ketahuan dong oleh tim-tim Yang lain. boros Iya. Pasti Dewa United dan juga Rosugo ini udah aware, oh di area rumah rusak sudah ada tim orb yang tadi sempat menculik seorang Haji. Dan kalau misalkan kita lihat dari minimap, sepertinya ketika Dewa United itu udah sadar ada kurang lebih 2 tim di area foundation, mereka mencoba untuk Nah, FIFA betul. mundur dulu, merubah arah rotasinya. Dan kalau misalkan kita lihat di sini juga dari Morp juga berpindah rotasinya. Berarti di sini tinggal Rosugo doang. Harusnya Iya. kalau dari segi moving, Rosugo menurut gua sekarang udah aman. Terserah mereka. Mereka masih bisa standby di foundation atau mungkin mereka bakalan coba merubah arah rotasinya. Ternyata di sini udah ada 2 tim yang berbeda, yaitu EVOS Immortal dan juga Madura Prime yang bakalan ketemu di area rumah beton kali ini. Oke, satu granat sudah bakalan memulai pertempuran kali ini. Sementara Rasya dengan double vector ya sudah tak sabar lagi untuk coba mungkin memberikan perlawanan atau damage spray hangatnya ke player-player di atas. Tetapi ternyata malah menjauh dari tim EVOS Immortal ini. Dan lain Madura Prime kali ini sudah ada damage dilakukan juga. Ada Pilar Gladius menjadi musuhnya dari kejauhan di sisi sebelah sana. Mati gue. Yes, tapi sebenarnya di sini fight-nya gagal terjadi ya antara Madura Prime dan juga EVOS Mortal. Malah di sini yang mendekat itu ada 1 orang dari The Pillars ya. Tapi dia kayaknya cuma ngasih info aja sih. HMSD udah standby di area bawah menggunakan double vector. Dan masalahnya di sini berarti udah ada 2 tim dengan dual vector. Itu kembali lagi tuh player-player EVOS Immortal mungkin tertarik setelah adanya tadi UAV yang nongol. Mungkin asik nih kayaknya jadi tim ketiga atau rame-rame, ayolah gitu, gaskeun katanya. Wah, ini cuman kalau misalkan dilihat posisinya, Madura Prime ini dapetin posisi zona yang cukup enak loh. Harusnya. Dia bener-bener ada di tengah. Cuman resikonya ketika dapetin tempat yang bener-bener ada di tengah, dia harus siap ditabrakin dengan tim-tim yang bakalan coba Ayo, merebutkan komponen yang dimiliki oleh woi. teman-teman dari Madura. Iya. Ini kayak banget. Harus ya. Tapi ternyata NSC Esport harus tumbang oleh teman-teman dari Giant Esport. Berarti di sini harus menyisakan 7 tim lagi. Dan kalau kita lihat di zona yang udah bakalan mulai menyusut dalam waktu 17 detik ini, sebenarnya Iya. kalau dilihat-lihat Iya. beberapa tim ini masih ada banyak banget yang di luar circle ya. Iya benar. Dari 7 tim tersisa ini paling ada 3 tim saja yang berada di dalam zona. Bahkan dari satu squad itu masih agak ragu gitu. Maksudnya untuk masuk ke dalam zona. Sementara di bagian depan sana tidak ada lagi kompon yang tersisa untuk mereka huni. Satu-satunya untuk mendapatkan kompon ya tabrak tim yang ada di dalam kompon itu. Dan sementara di sini kita pantau aja 2 player. Tanpa perlawanan kawan kita mati meninggal sini oleh Helen OS menggunakan AWM-nya. Waduh, teman-teman Mob di sini langsung berhasil mendapatkan beberapa poin killnya dari Rosugo. zona. Cuman di sini bakal diperangi juga karena dia Iya. ada dual circle. Kayaknya bakalan tereliminasi sih. Agak sulit. Susah juga mereka buat masuk karena udah dipantekin juga oleh EVOS Immortal dan juga Madura Prime. Dan kemungkinan besar Morb bakalan tereliminasi di dalam zona yang cukup pedih. Mungkin dia pakai metafor kali ya. Iya, itu masih bertahan di luar dan terjatuh Morph Aji 21 dan juga Helen ini agak sulit dia untuk bertahan hidup. Mungkin akan membiarkan tereliminasi di luar dari zona. Sementara di bagian dalam circle juga ya, dari tim The Pillars Gladius sudah ada ngebagi posisi mereka antara 4 player yang tersisa di 2 player berada di sisi kanan, sementara playernya berada di sisi kiri. Meskipun memang 4-4-nya tidak ada di dalam zona untuk saat ini.
Betul, dan mau nggak mau zonanya bakalan segera menyusul. Apakah di sini teman Madura Prime atau mungkin EVOS yang udah dapetin zona duluan bakalan mendapatkan buya? Karena ini bakalan jadi kesempatan untuk mereka nembakin tim yang ada di luar circle. Dan dia Oke, bakalan TPH Next D sudah berhasil menjatuhkan satu player yang menggunakan double factornya, sementara TP lainnya juga bakalan menuju ke arah player-player dari tim Giant Esports. Umid berhasil ditumbangkan, Wah, juga Ham di bagian depan sana masih cukup ganas. Dia Jupri menjadi player terakhir dari tim Giant Esports. TP Mai Putra juga sudah harus tumbang dan tereliminate lah Giant Esports di rank ke-5 aja untuk round ke-5 kali. 4 tim tersisa. TP kehilangan Mai Putra, sementara bagian depan sana Ian juga berhasil dijatuhkan oleh Dewa Rain tadi dengan menggunakan warafalnya. Selzi terjatuh oleh Playzone di bagian luar, sementara dari tim Madura Prime masih sangat aman sekali posisi mereka. Komponya tak tergeser lagi. Dewa Rain berada di sisi kanan, double vector sudah bakal pop-up duel, tapi krononya mungkin masih cooldown tadi sehingga TP Gladius harus tumbang kali ini di rank ke-4 saja kali ini. EVOS 4 player, Dewa Unite di depan sana juga masih cukup kuat dengan 4 player. Wow. Tapi di bagian atas masih ada 2 player lagi. Iya, di atas masih ada Madura Prime juga ya. Ini kita bakal melihat juga, menyaksikan karena zonanya udah mulai menyempit. Barusan kita lihat TP bener-bener dibikin TP kocar kacir oleh Dewa. Waduh. Ini perangnya bakal mulai pecah lagi. Iya, Sorry ya. Dewa Erzel dengan menggunakan MP5 sudah ada demikian dilakukan, mencoba untuk menuju ke bagian luar. Betapa Dewa Ren sudah bakal menghadang player yang bakalan keluar, berhasil dijatuhkan oleh Ren menggunakan double vector, sudah bakal rusuh sekali Ren juga berhasil dijatuhkan. Dewa Unite eliminasi rank ketiga saja. MPX menggunakan medical kit, dia juga harus tereliminasi. EVOS Immortal masih mendapatkan buya kali ini di rank ke 5 ini. Luar biasa banget pertarungan di match kelima. Congratulations for EVOS Immortal yang berhasil mendapatkan buya di match kelima. Menurut gue tadi barusan ada pertarungan yang benar